Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Pakistan menjadi salah satu negara yang gencar diteror semenjak Taliban menguasai Afghanistan. Mereka berusaha untuk melakukan pencegahan dengan berbagai cara dan berupaya mengejar para teroris yang mengancam negaranya. Terlebih selama hampir satu dekade, Pakistan mengalami kekurangan energi hingga masyarakat di seluruh negeri mengalami pemadaman listrik hingga 12 jam per hari. Cerita tersebut terangkum dalam film berjudul War yang diproduksi pada tahun 2013. Diangkat dari kisah nyata ketika pasukan khusus melakukan operasi kontra terorisme demi tujuan mulia untuk membangkitkan Pakistan dari kesulitan. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Berlatar di suatu desa saat para penduduk berlalu lalang dengan kegiatan mereka masing-masing. Di tempat yang sama pula, sekelompok pasukan Taliban telah menangkap satu orang sandera dan bersiap untuk membunuhnya. Tanpa mereka ketahui bahwa sniper Pakistan telah mengintai pergerakan mereka dan memulai aksi penembakan. Taking out the lights. First floor. Dia adalah Sam, seorang komandan pasukan yang ditugaskan dalam misi penyelamatan sandera. Di saat itu juga, pergerakan mereka membuat seorang Taliban langsung melarikan dirinya. Namun tak dibiarkan lolos begitu saja, seorang sniper telah ditugaskan pada tempat paling strategis, di mana saat sandera hampir ditangkap, perintah menembak langsung dikeluarkan. Adegan berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Mustaba. Dia adalah mantan perwira Angkatan Darat Pakistan yang telah pensiun dini karena sebuah alasan yang sampai kini masih menjadi tanda tanya. Ia pun pergi mendatangi makam istrinya yang meninggal beberapa waktu silam, di mana dari raut wajahnya ia tampak masih sulit menerima karena tewasnya sang istri bersamaan juga dengan kematian putranya. Hingga saat ia hendak beranjak meninggalkan tempat itu, seseorang muncul secara tiba-tiba dan hampir membunuhnya. Maka ia pun langsung membuktikan bahwa musuh telah mencari lawan yang salah. Beruntung ia masih selamat karena telah memakai pelindung tubuh. Ia pun kembali pulang dengan ribuan pertanyaan. Siapakah orang di balik penyerangan dan apa tujuan untuk membunuhnya? Di sisi lain, seorang wanita bernama Zoya mengunjungi warga yang kehilangan rumah dan harta benda mereka akibat aksi terorisme yang semakin merajalela. Untuk itulah keberadaan Zoya dianggap seperti malaikat karena banyak membantu perekonomian warga ketika mereka kesulitan. Setelah itu, Zoya menghubungi pria bernama Izaz yang merupakan seorang politikus penting, di mana ia membutuhkan bantuannya agar mendapatkan izin pemerintah dalam mengirim truk makanan dan sejumlah obat-obatan. Dia yang memang orang cukup berpengaruh pada akhirnya mau membantu dan berjanji untuk bertemu pada malam nanti. Kemudian Ijaz pun melanjutkan rapat dengan para pemimpin partai bahwa ia berencana membangun bendungan agar penduduk Pakistan tidak lagi mengalami krisis energi. Namun beberapa dari mereka ada yang tidak setuju, hingga ia berusaha meyakinkan bahwa mereka akan rugi jika bendungan gagal dibangun. Di antaranya peternakan akan mandul, pabrik mengalami kebangkrutan, dan orang-orang akan berada di jalanan. Di sisi lain, Mustaba menemui Direktur Keamanan Kepolisian yang bernama Asher untuk menceritakan tentang insiden kecil yang telah menimpanya. Ia pun meminta bantuannya untuk mencari tahu siapakah orang di balik penyerangan tersebut. Namun alih-alih dibantu, ia justru kembali ditawarkan untuk memimpin tim khusus dalam menjalankan operasi kontra teroris, di mana Mustaba langsung menolaknya lantaran telah pensiun dan tak ingin lagi mengambil pekerjaan yang beresiko tinggi. Berselang dari itu, Izaz memberitahukan pada media perihal rencana pembangunan bendungan yang akan ia lakukan.
Namun proses tersebut membutuhkan persetujuan Kongres dengan harapan rencana ini bisa memecahkan masalah utama penduduk Pakistan. Berita tersebut pun ditonton oleh seorang wanita bernama Zaferia, yakni kepala analisis intelijen sekaligus kakak dari Sam, yang sebelumnya berhasil menyelamatkan Sandra dalam misi melawan pasukan Taliban. Hingga kemudian ia mendapatkan telepon dari pimpinan untuk segera berangkat ke tempat pertemuan seluruh divisi untuk membahas suatu hal penting terkait dengan keamanan negara. Itu Sean. Setibanya di sana, rapat langsung dilakukan untuk menyelidiki tentang aksi terorisme. Bahwa pihak sebelumnya yang telah dibunuh Sam diperintah oleh seorang yang dikenal sebagai salah satu penyebab serangan teroris terbesar dalam sejarah Pakistan. Orang tersebut bernama Abu Hamzah atau Ramal dan diduga akan menyeberangi perbatasan 1 atau 2 hari dari sekarang. Dia juga pernah menjadi pembunuh berantai dan kini bekerja sebagai teroris sewaan yang mampu bertarung 1 lawan 1. Tak hanya itu, ia juga bisa menyusup ke negara manapun yang ia mau. Karena pada dasarnya ia memang mata-mata super kelas A. My team come up with a strategy, and we will stop this. Di tempat yang berbeda, Ijaz bertemu dengan Zoya sesuai dengan janji awalnya. Dan seperti drama series layangan putus kesukaan Mas saya, hubungan Zoya dan Ijaz layaknya hubungan Mas Aris dengan Lydia, di mana ia berselingkuh dan memiliki istri saya yang juga sedang hamil besar. Waduh. Namun pada kasusnya, Ijaz mulai sadar bahwa perselingkuhannya bisa merusak citranya sebagai seorang politisi. Untuk itulah ia memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Bahkan tak peduli saat Zoya merasa dibuang dan menjadi pihak yang seakan paling tersakiti. Just so convenient. Righteous, bitchy wife. I'm sorry. Sementara itu, Asar kembali menemui Mustaba untuk memberitahu bahwa penyerangan terhadap yang memiliki pola yang sama dengan teroris bernama Ramal. Dugaan tersebut bukanlah tanpa alasan, karena hanya Mustabalah satu-satunya orang yang pernah melakukan penangkapan. Kemudian obrolan mereka diinterupsi saat Zaferia datang dan pertama kalinya bertemu dengan Mustaba. Ia pun mengenalkan diri sebagai bagian dari unit investigasi khusus dan memberitahu bahwa Pakistan akan menjadi sasaran utama teroris selanjutnya. Adegan berpindah di benteng daerah suku bagian utara Pakistan. Mereka adalah pasukan Taliban yang dipimpin oleh seorang bernama Mullah dan memiliki anggota berjumlah 800 orang. Mullah sendiri memiliki ayah yang sudah tua renta dan seringkali ikut campur mengenai peraturan yang dibuatnya. Contohnya seperti saat ini, sang ayah ingin menandatangani fakta perdamaian dan memutuskan untuk menyerah terhadap Pakistan. Hal tersebut pun memancing banyak perdebatan karena sang ayah merasa lebih tua dan mengetahui keputusan terbaik bagi pasukannya. Di sisi lain, Zoya yang selama ini dicap berhati malaikat secara perlahan mulai membongkar identitasnya, bahwa ia bernama asli Laksmi dan bekerja sebagai seorang agen mata-mata. Di antaranya adalah untuk mengawasi Ijaz agar gagal dalam melakukan pembuatan bendungan. Don't worry, Dada. Adegan mundur 3 tahun sebelumnya saat Mustaba menjadi bagian dalam militer dan terlibat misi penangkapan seorang teroris yang tak lain yaitu Ramal. Berkat kemampuannya sebagai seorang ahli strategi sekaligus penembak yang mahir, ia berhasil menghindari serangan bahkan membalik keadaan dengan cepat. This motherfucking rat. Keduanya pun saling menodongkan senjata masing-masing hingga Ramal memberi penawaran bahwa Mustaba boleh membawa sekoper uang jika ia dibebaskan, atau jika tetap ingin menangkapnya, suatu saat ia akan membalaskan dendam terhadap keluarganya jika bebas dari penjara. Maka satu keputusan yang sangat ia sesali sampai kini, yakni membiarkan Ramal bebas tanpa membunuhnya.
Keesokan harinya, Mustaba memutuskan akan ikut dalam operasi teroris sekaligus ingin kembali memburu Ramal. Ia pun kembali ikut bergabung dalam pelatihan pasukan khusus, di mana meskipun tidak lagi menggunakan senjata dalam waktu yang lama, kemampuan menembak tak berubah dan selalu tepat pada targetnya. Berselang dari itu, Ramal telah melakukan penyamaran dan pergi ke suatu blok apartemen untuk menemui seseorang, di mana ia membuat identitas baru seperti paspor, KTP, berikut juga tiket untuk pergi berpindah negara. Namun setelah mendapatkan itu semua, ia justru tidak membayar melainkan langsung membunuhnya. Sementara itu, rencana pembangunan bendungan mulai berjalan semakin lancar. Ijaz berhasil mendapatkan kepercayaan penduduk Pakistan, bahkan keberadaannya membawa secerca harapan baru bagi mereka. Selama itu pula, para Taliban masih berdebat perihal tentang fakta perdamaian, di mana sang ayah masih pada pendiriannya, hingga mula geram dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tindak pembunuhan. Tewasnya sang ayah membuat pengikutnya memohon ampunan karena takut akan dibunuh juga. Ia pun menawarkan diri menjadi budak dan ingin melayaninya dengan sukarela. Di sisi lain, Zoya mengatur pertemuan dengan Ramal yang ternyata telah bekerja sama dalam setiap penyerangan. Entah rencana apa lagi yang mereka bangun, namun Zoya membawa satu koper uang dan berkata bahwa mereka membutuhkan 2 wanita untuk memperlancar aksi kali ini. Kabar kematian pria penghuni apartemen pun telah diketahui oleh pihak kepolisian, di mana mereka mulai mencari bukti-bukti dan menemukan sejumlah potongan kertas yang sayangnya masih kurang lengkap. Dari situ juga Zaferia berani membuka akses milik Mustaba dan mengetahui latar belakang kematian anak dan istrinya yang disebabkan oleh perbuatan Ramal. Bahwa dulu saat Ramal dibiarkan bebas, ia tidak menepati janjinya dengan pergi sejauh mungkin, melainkan membunuh istri dan anaknya hingga tewas dengan tragis di depan mata kepalanya. Bersamaan dengan itu, Zoya menghubungi Ramal untuk melangsungkan rencana mereka, di mana ia menjanjikan bayaran yang cukup mahal dan selalu berhati-hati dengan menggunakan suara samaran agar polisi tak mampu melacaknya. Maka Ramal pun menjadi perantara dengan menyampaikan kepada pasukan Taliban dan sama-sama merencanakan hal besar untuk menghancurkan Pakistan. और ये टेलीफोन पे आप किससे लगे हुए थे? नहीं बनते और वो ये जंग भी नहीं लड़ने इसलिए पिछली बार की तरह मैंने सारा पैसा आपको तो पूरे इलाके के लिए ये 2 ड्रम्स का. Sementara itu, Ijaz dan istrinya perlahan mulai kembali berhubungan baik. Meskipun sang istri terlihat masih membutuhkan jarak, namun Ijaz terus merayu agar istrinya mau memaafkannya. Hingga kemudian Ijaz keluar untuk menerima panggilan telepon dari seseorang. Pada intinya ia mendapatkan sebuah kabar baik dan cepat memberitahu istrinya bahwa ia akan mendampingi proses kelahiran setelah proyek bendungan selesai. Tanpa ia sadari bahwa sang istri tidak merespon karena terdapat sayatan di lehernya. Maka dengan perasaan gembira ia melanjutkan bersih-bersih sebelum kembali melanjutkan tidur. Namun tiba-tiba Ramal menikam sampai ia terkapar dan menyeret tubuhnya dengan mengenaskan. Di hari berikutnya, kabar kematian Ijaz membuat banyak pihak merasa sangat berduka, di mana hasil otopsi membuktikan bahwa luka tusukan di pinggangan dilakukan sengaja agar ia mati dalam keadaan tersiksa. Maka Mustaba pun langsung bisa menyimpulkan bahwa Ramal satu-satunya orang yang bisa melakukannya. Di tempat yang berbeda, sebuah keluarga tampak menuju ke rumah sakit dalam kondisi yang darurat, di mana saat di pertengahan jalan, mobil mengalami mogok mendadak tepat di depan lokasi akademi polisi. Maka berdalih rasa kemanusiaan, polisi bertindak membawanya ke dalam untuk memberikan pertolongan pertama. Namun tiba-tiba, begitupun para anak muda yang sengaja melemparkan bola ke dalam gedung, mereka berhasil untuk mengalihkan perhatian seorang polisi. Maka secepat itu mereka mengeluarkan seluruh senjata dan mulai melakukan pembantaian yang sadis dan kejam.
मुबारक हो। Hancurnya Akademi Polisi membuat satu rencana busuk Zoya berhasil terlaksana. Ia pun merayakan keberhasilannya dengan sangat bersuka cita dan menertawakan penderitaan yang dialami seluruh korban. Maka sebaliknya, Intel cepat bergerak untuk menangkap dua tersangka di balik penyerangan tersebut, di mana Mustaba menunjuk dirinya untuk ikut dalam proses penyelidikan dan melakukan interogasi sesuai dengan caranya sendiri, termasuk tindakan kekerasan. Bahkan salah satu pria mengaku tak akan menyebutkan dalang dari penyerangan ini. Ia menggunakan ancaman mutlak yang menyangkut dengan nyawa keluarganya, di mana saat penawaran itu belum disetujui, ia melakukan penembakan lagi dan lagi sampai salah satu tersangka jatuh tak berdaya. Tindakan itu pun berhasil membuatnya terintimidasi dan membuka suara bahwa dalang di balik penyerangan adalah Mula. Maka secepat itu keberadaan Mula pun langsung ditemukan, di mana polisi langsung diperintahkan untuk bergabung dengan sejumlah pasukan khusus dan berangkat untuk menghabisi 800 pasukan Taliban. Sementara itu, Ramal tiba di benteng Taliban dan langsung menemui Mula untuk mengambil racikan peledaknya. Ia pun mulai menggabungkan beberapa bahan kimia dan menyuntikkan cairan pada seorang Taliban, hingga ia merasakan sakit yang parah sebelum menjemput ajalnya. Setibanya di lokasi pendaratan, Sam mulai berpidato di depan seluruh pasukan bahwa mereka telah kehilangan 80 polisi, berikut juga ratusan keluarga yang dihancurkan. Mereka memang sangat dendam, namun tugasnya bukan untuk membunuh melainkan untuk melindungi hukum di negaranya. Untuk itulah mereka harus bersatu dan membuktikan bahwa tak ada tempat untuk apapun bentuk terorisme. Penyusupan pun dimulai dengan menyebar di penjuru arah dan menghabisi satu persatu musuh dengan gerakan yang sangat mematikan. Begitu juga sniper yang cepat membaca keadaan. Mereka mampu menembak dalam keadaan gelap hingga pertumpahan darah tak bisa dihindari. Perlawanan sengit pun dilakukan oleh sejumlah pasukan Taliban. Namun berkat ikhtiar dan doanya selama ini, Mustaba melewati berbagai rintangan dan berhasil menyelamatkan beberapa orang sandera. Stay close to me. Hingga saat pasukan musuh semakin bertambah, mereka mengerahkan serangan udara sampai seluruh teroris dibabat habis dan tak mampu untuk melakukan perlawanan. Saat itulah ia tiba di tempat terakhir keberadaan Mula dan dihadapkan dengan ancaman seorang anak-anak. Namun jangankan todongan pistol, hal paling berbahaya sekalipun mampu dihadapi dengan tenang dan pasti. पाकिस्तान के कानून Setelah itu, ia menemukan bukti bahwa Ramal membuat dua bom kimia yang ditaksir menimbulkan ledakan hebat sejauh 10 km. Maka Sam pun langsung diperintah untuk mencari bom tersebut, di mana secara kebetulan ia menemukan satu peledak yang disembunyikan pada mobil dengan sisa waktu kurang dari 4 menit. Keadaan itu membuatnya tak memiliki waktu untuk menghentikan dan mengabari Zaferia untuk terakhir kalinya. Ia pun memutuskan untuk membawa mobil sejauh mungkin sampai ledakan maha dahsyat menghancurkan seluruhnya. Selepas itu, pemakaman dilakukan dengan isak tangis kesedihan yang sangat mendalam.
Sam telah berjasa mengorbankan dirinya, bahkan meninggalkan Zafaria selaku keluarga demi melindungi nyawa banyak orang dan membela negaranya. Selama itu juga, Mustaba terus mendampingi hingga Asar mencoba mengingatkan bahwa mereka tak boleh lama berduka karena masih ada satu bom yang belum ditemukan. Maka pesan itu pun ia sampaikan kepada Zafaria bahwa segala kesedihan harus disimpan karena mereka masih memiliki misi untuk memberikan ramal segala penderitaan. Mereka pun mulai kembali menyelidiki letak bom tersebut meskipun tidak menemukan tanda-tanda lantaran ramal bermain dengan bersih. Hingga kemudian Zafaria berkata bahwa Sam masih memiliki tugas lain untuk ke balai sidang mengamankan Perdana Menteri yang berkunjung di sana. Ketika itulah ia menonton siaran di TV dan melihat sebuah logo yang sama persis dengan yang pernah ia temukan di apartemen. Itu menandakan bahwa ramal berada di sana untuk meletakkan peledak kedua. Share my thoughts with you regarding. Maka saat itu juga mereka berangkat bertepatan dengan ramal yang baru saja berganti penyamaran, di mana saat melihatnya baku tembak pun pecah hingga para tamu seketika langsung bubar. Mengetahui bahwa ramal pergi melewati ruangan, Mustaba memutuskan berpencar agar memudahkan proses pencarian, di mana ia langsung mengejar ramal, sementara Zafaria mencari keberadaan bom yang mungkin sebentar lagi akan meledak. Hingga saat bom tersebut ditemukan, ia mencoba untuk menjinakkan yang berbekal sederet ilmu yang pernah ia pelajari. Begitupun Mustaba yang berhasil bertemu dengan ramal untuk kali kedua, di mana meski memiliki kesempatan untuk menembaknya, ia memilih bertarung 1 lawan 1 untuk membalaskan rasa sakit atas kematian keluarganya. Bersama dengan terbunuhnya ramal, Zafaria berhasil menggagalkan serangan bom hingga tak adanya korban jiwa. Kabar baik itu pun cepat tersebar di seluruh Pakistan, disusul oleh pengumuman bahwa Kongres telah menyetujui rencana pembangunan bendungan. Selepas penyerangan itu, Zoya menjadi orang terakhir yang dicari untuk membayar seluruh kejahatan yang telah diperbuat. Shall never be glorified. Di dalam film ini, Sam mungkin mempunyai pilihan lain untuk menjadi dokter ataupun insinyur. Namun ia memilih menjadi polisi demi melindungi masyarakat dan rasa hormat terhadap negaranya. Begitu juga Mustaba yang membalaskan dendam terhadap ramal. Ia berhasil menebus seluruh penderitaan yang bertahun-tahun ia rasakan. Film ini juga dibuat untuk mengenang tragedi di Lahore, Pakistan atas wafatnya puluhan polisi akibat serangan teroris. Dan satu pelajaran yang bisa diambil bahwa pada akhirnya kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.